Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel cuan-cuan subuh di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, saya tinggal klik link sosial base deskripsi, dan teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika ada saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram, atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Jangan lupa support channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena udah tayang setiap hari di cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Suatu yang baru dari cuan-cuan saham, ada channel Telegram untuk publik, itu terbuka untuk umum. Buat teman-teman yang pengen subscribe, tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi. Hari ini transaksinya cukup besar, 15,816 triliun. Cukup besar ya, karena juga kelihatan ada rebalancing tadi dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan jumlah yang cukup signifikan juga. Total net buy-nya 873 miliar. Dominan di pasar reguler 861 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy juga 12,85 miliar. Kalau kita lihat hari ini kita strong sendiri ya, Asia koreksi semua, US juga koreksi, kita rebound sama Europe dan banyak katalis yang cukup menarik hari ini. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Yang pertama ada BBCA 297,2 miliar, Bank Mandiri 128,2 miliar, Adaro 121,5 miliar, Pega 121,3 miliar, ITMG 115,7 miliar, Goto 48,6 miliar, ICBP 39,9 miliar, Telkom 31,4 miliar, Indi 31,1 miliar, Medco 30,5 miliar, INDF 29,7 miliar, BBRI 23,6 miliar, PTBS 19,1 miliar, BBTN 17,7 miliar, Akra 15,1 miliar, dan INKP 14,3 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing. Ada Alfamart 49,9 miliar, KLPF 47,7 miliar, Astra 42,1 miliar, BCPR 30,8 miliar, Esadware 30,3 miliar, Bevin 26,1 miliar, Unitractor 23,8 miliar, MDK 18,9 miliar, INTP 18,8 miliar, Demas 17,1 miliar, Cepin 8,9 miliar, Mika 8,7 miliar, dan Unilever 7,7 miliar. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya harian. Dan kita belum ngomong tanggal ya. Hari ini tuh konten Kamis 20 Oktober 2022. Cuman saya bikin udah masuk hari Jumat ya, 21 Oktober. Dan ya, saya bikin konten jam 2:30 pagi karena memang seharian full ada acara dan baru balik ya, dan baru bisa bikin konten. Jadi harapannya masih bisa dimanfaatkan untuk besok pagi. Kita langsung aja masuk ke analisa teknikalnya, yang mana hari ini IHSG berhasil naik 1,75%. Cukup dirindukan ya kalau kita lihat koreksi kemarin sejak pertengahan September atau 15 September 2022 IHSG koreksi, dan kalau kita lihat bottomnya ada di 17 Oktober 2022, sekitar 1 bulan kalender koreksi IHSG. Dan masa-masa itu memang kurang enak ya waktu koreksi ini, kayak yang namanya plan banyak yang gagal, market pada koreksi dan lain sebagainya. Cuman hari ini IHSG naik 1,75% dengan candle yang solid dan cukup menarik. Nanti kita bahas aja. Satu hal kalau kita lihat ya dari analisa teknikalnya IHSG sudah berhasil breakout untuk candle hari ini. Dia breakout dari downtrend line ya, yang kemarin kita bentuk di sini. IHSG membentuk sebuah downtrend channel dan hari ini terlihat sudah breakout dan juga sudah breakout dari area konsolidasi. Kalau kemarin teman-teman ngikutin cuan-cuan saham 3 harian, IHSG konsolidasi dalam box ini. Pilihannya adalah breakout ke atas dan menguat, atau breakdown ke bawah lalu lanjut penurunan. Dan kalau kita lihat dari pergerakan hari ini ya, ternyata sudah dijawab, IHSG berhasil breakout menguat ke atas. Nah, ini kalau kita pakai yang paling banyak kena. Cuman kalau sebenarnya kalau kita tarik dari shadow ke shadow, tinggal pengikut aliran mana ya, nanti terserah. Cuman kalau kita tarik shadow ke shadow, sebenarnya IHSG belum breakout nih.
Jadi masih ada potensi ini swing high untuk swing low lebih dalam. Itu untuk worst case skenario nya. Dan kalau kita lihat ya dengan closing hari ini kayak sih memang belum breakout walaupun candlenya kuat banget. Tapi kalau dilihat dari candlenya ya besar potensi besok breakout dari downtrend line ini. Satu hal yang pasti tinggal kita tunggu dari konfirmasi IHSG. Konfirmasi IHSG kapan? Ketika dia berhasil membentuk higher low dan juga higher high. Maka dari itu retracement dibutuhkan untuk membentuk higher low dan nanti dia bakal higher high lalu reversal setelah breakout dari downtrend channelnya. Seperti itu. Kalau kita lihat pada structure ya, sebelumnya kan low, lower high, lower low itu kan indikasi downtrend. Tapi kalau dia mau pembalikan arah, ya dia butuh high high, higher low, dan juga higher high. Itu baru market bakalan reversal. Seperti itu. Cuman kalau dilihat dari candlenya, walaupun hari ini ada rebalancing ya, cuman saya rasa ini candle strong buyer dan ada potensi besok pagi masih melanjutkan penguatan. Tinggal kira-kira closingnya bagus atau enggak, itu pun saya juga belum tahu. Nah, kita tinggal balik aja untuk mencari target ke atas ya, atau retracement dari IHSG, di mana kemarin 7378 dan low-nya kemarin sampai 6747. Dan ini adalah beberapa resisten dari IHSG. Yang pertama di 6982 pas hari ini masih kejedot. Jadi kalau misalkan besok pagi-pagi ada retracement itu suatu yang wajar sebenarnya. Dan PR-nya masih sama, tinggal nggak boleh jebol 6748 aja. Karena selama dia nggak jebol 6748, ada potensi IHSG sedang membentuk yang namanya higher low. Misalkan dia turun sampai sini ya, atau bahkan turun sampai sini masih nggak masalah. Nih, artinya kalau di sini same low, nanti terbentuknya double bottom. Tapi kalau misalkan dia sampai tengah jalan doang, misalkan di sini doang, ini higher low dan di sini higher high, itu baru konfirmasi. Tapi kalau ternyata dia terobos terus dan jebol dari 6748, maka dari itu kenaikan hari ini adalah dead cat bounce seperti itu. Jadi memang kalau menurut saya masih belum ada konfirmasi dan amannya ya tunggu konfirmasi. Tapi ya kembali ke style masing-masing sih. Yang jelas pasti ada saham yang bisa dibeli dan pasti bakal ada saham yang koreksi juga. Perhatikan area tersebut, ini 6982, nextnya dari 7056 dan 7130 untuk high-nya IHSG ya. Dan ya, saya rasa kalau memang dia mau pullback sampai 7130 pun bisa. Ini pullback-nya, tapi untuk konfirmasi masih perlu kita tunggu kalau mau merubah market menjadi uptrend. Ya, kira-kira ini baru di sinilah. Nah, ini 8 Juli. Candle hari ini itu 8 Juli. Udah bottom, tidak membuat low baru, berhasil menguat, candle solid. Tapi yang dia butuhkan kan retracement dulu ya, retracement. Kalau kasusnya di sini adalah same low, kalau kita pakai closingan. Di sini kan dia low, high, same low, higher high. Nah, konfirmasinya adalah tanggal 20 Juli. Ketika dia berhasil breakout, di situ IHSG uptrend. Nah, untuk sekarang kalau kita perhatikan dibandingkan dengan di sini ya, belum masih ada konfirmasinya. Jadi ya memang dibutuhkan sebuah swing low atau higher low untuk menuju higher high dan dibentuk konfirmasinya seperti itu. Untuk support sekarang ada di sini terdekat 6890, sedangkan support 2 ada di 6800 dan support 3 atau support terakhir di 6750. Untuk resisten gunakan area-area ini. Kalau kita lihat dari katalis, kalau menurut saya cakep hari ini suku bunga Indonesia naik juga ya untuk mengimbangi suku bunga luar. Karena kalau luar suku bunganya digas terus, sedangkan Indonesia suku bunganya tidak digas, itu nanti dana asing bisa keluar banyak banget karena ya bakal melemah rupiahnya. Tapi since IHSG atau BI menaikkan suku bunga hari ini ya, itu cakep buat investasi asing di Indonesia. Karena artinya rupiah bakal dijaga sama BI atau bakal terjaga. Cuman PR-nya nanti adalah sektor-sektor mana yang diuntungkan dan sektor-sektor mana yang dirugikan. Simpelnya kalau sektor-sektor yang dirugikan ya, yang dia bergantung banyak sama suku bunga, misalkan kayak konstruksi, properti, udah kelihatan di chartnya kemarin. Tapi kalau misalkan tuh yang diuntungkan berarti ya cari sektor yang ketika suku bunga meningkat diuntungkan. Ini salah satunya Big Bang. Cuman kalau kita bahas Big Bang itu panjang. Kebetulan saya juga pernah selain ada ilmunya, teorinya, saya juga pernah tanya sama orang bank kenalan saya. Tidak sesimpel suku bunga, banyak aspek di luar itu. Cuman yang jelas ini menjadi suku bunga ini lebih dampaknya ke rupiah dulu. Dan selama masih dijaga, artinya masih bagus untuk rupiah dijaga oleh IHSG lagi. Udah gak fokus ini bikin konten 2:30 pagi. Udah masih dijaga oleh BI.
seperti itu. Nah, another view kalau kita lihat pakai menggunakan indikator tambahan ya, moving average EMA 20, EMA 50 memang belum terlihat bagus karena setelah di breakdown dia belum ada pullback. Tapi sebenarnya sudah pullback di sini sih. Dia breakdown, pullback lalu turun. Nah, ini sedang biasanya retracement dulu. Jadi kayaknya besok ada potensi IHSG melemah ya. Kalau kita lihat sama kayak di sini kan tadi di downtrend line, ya sebenarnya opsinya 2. Kalau nggak breakout ya retracement. Tapi kalau misalkan besok retracement, harusnya itu retracement sehat. Tinggal perhatikan saham-saham moversnya. Seperti itu. Dan nggak boleh jebol dari low agar dia tidak kembali lower low. Seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Mohon maaf kalau misalkan konten hari ini agak ngelantur ya. Karena jujur saya juga seharian full ada acara dan ya cukup capek. Jadi kira-kira inilah. Oke, langsung kita langsung bahas saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu. Kita coba bahas saham-saham yang nggak kena rebalancing ya. Artinya yang transaksinya normal aja. Saya pengen coba cek dari ICBP. Yang mana kalau kita lihat consumer goods kan baru pada digas ya. Baik yang gorengan maupun yang blue chip. Kalau yang gorengan ya ada Aisa, Hoki. Kalau yang blue chip ya ada Mayora, Unilever, ICBP. Nah, hari ini kita bahas ICBP-nya. Karena kemarin kita sudah bahas Unilever. Oke, hari ini ICBP berhasil menguat 4,11% dengan candle yang sangat solid dan volume yang besar. Bagus kenaikan hari ini. Terakhir, view dari ICBP adalah kita pakai bigger view ya. Karena ini saham bobot berat lebih oke pakai bigger view menurut saya. Terakhir, wow ini cakep ini ICBP. Terakhir ICBP kalau kita lihat dia bottom di area Rp7.000 setelah retracement dari 12.600 dia turun ke 7.000 dan pada tahun 2022 kemarin ICBP berhasil breakout dari downtrend lainnya. Nih garis warna biru ini kan downtrend. Dia berhasil breakout menguat sampai 9.500 itu di area sekitar Fibonacci 0,5 dan retracement lagi ke area support di sekitar 8.075. Walaupun candlenya kurang enak, cuma ini mudah bacanya ya. Dan saya rasa besok ICBP bakal menentukan arah di mana dia bakal uji 9.400, tapi karena dia ada closing di 9.500, maka toleransinya adalah 9.600. Kalau dia berhasil breakout 9.600, saya rasa ICBP sudah bagus pakai banget. Kenapa? Karena dia sudah valid reversal pada structure yang lebih besar. Nih kalau kita lihat kan dia high, low, lower high, lower low, same high, lower low, lower high, lower low. Nah, since dia breakout, ini kan sedang pembentukan higher low, dan kalau dia besok sampai berhasil break 9.600 dia bakal higher high. Kalau dari Fibonacci karena dia breakout di retrace di 0,5 ya, maka saya rasa kalau besok ICBP breakout dari 9.600 ada potensi dia ke 1 atau sekitar 12.550. Tapi dalam perjalanannya banyak resisten lain kayak contoh di 10.075, 10.250, 11.100 baru ke pemberhentian 12.550 seperti itu. Dilihat dari sektornya juga mendukung. Saya rasa ini sektor yang cukup aman terhadap inflasi karena ya kalau suku mata uang melemah itu kan indikasi inflasi juga. Dan consumer goods tuh sektor yang nggak bisa di yang paling menyesuaikan sama inflasi lah. Tuh tinggal gimana dia di lapangan. Itu udah aspek lain ya kalau gimana dia di lapangan, masalah manajemen lah, pemasaran, sales, terus operasional dan lain sebagainya, branding. Nah itu udah urusan brand masing-masing. Tapi kalau kita lihat dari katalisnya, so far so good, dari TA-nya juga so far so good. Tinggal kalau dikasih breakout 9.400. Dilihat dalamnya juga akumulasinya menarik untuk ICBP ini. Kalau kita track ke belakang ya, akumulasi dari ICBP walaupun kemarin sempat kena bantingan, tapi sudah terlihat ada konfirmasi saat ini. Hari ini juga yang belanja bagus, bahkan buyer-nya cuma 9, sellernya 53. Jelas perfect akumulasi. Akumulasi oke, bandar movement oke, foreign flow oke, katalis oke, TA oke, nggak ada masalah. Tinggal kuat-kuatan hold aja. Karena kalau kita ingat juga ICBP ini saham cukup berat, jadi pergerakannya ya tidak satu kali naik satu kali turun. Jadi ya sesuaikan dengan style masing-masing dan jangan lupa batasi resiko. Untuk ICBP lanjut coba kita cek Medco yang hari ini juga berhasil menguat lagi 6%. Cukup menarik spreadnya. Salah satu menu cukup lama ya.
Kita bahas aja. Hari ini Medco naik 6,74% dengan candle yang solid dan volume yang volumenya kurang menarik kalau saya lihat nih. Kecuali besok dia volumenya lebih besar dan breakout dan candle lebih solid baru menarik. Cuman kalau saya lihat masih kurang oke nih volumenya. Kelihatan ya, dia turun terus, sedangkan konsolnya kayak konsol wedge atau rising wedge tuh. Jadi ya amannya masih tunggu konfirmasi sih, seperti itu. Nah, view Medco saya coret-coretnya pakai Stockbit karena ini salah satu yang dipantau juga untuk di grup ya, untuk real time-nya. Dan ya, memang Medco ini kemarin setelah dia breakout di sini sampai dia breakaway gap itu dia menguat sampai sekitar 1035. Dan kalau kita lihat saat ini Medco sedang posisi sideways dengan range kalau kita toleransi sampai shadow ya, itu di 1040, 1035 tadi, dan support di 876 atau 870. Tuh, yang artinya apa? Kalau misalkan nanti Medco berhasil breakout 1035, baru saya rasa bakal cakep. Targetnya bisa lumayan. Another view, di sini ada sebuah continuation yang berhasil di break dengan target sekitar 1100. Cuman besok kita lihat uji dari 1035-nya. Kalau misalkan dia break 1035 bisa kemana mas? Kalau misalkan, 1040 ternyata. Kalau dia berhasil break dari 1040 ya, dengan volume yang bagus, itu catatannya. Volumenya jangan lupa, itu target kenaikannya adalah di sini. Sekitar 1120 sampai 1165. Pas di area swing high-nya. Nih, di uptrend channelnya ini ya. Swing high, swing low. Nah, ini kan dia baru mau swing high sampai 1100 sampai 1165. Tuh, jadi ya sama batasi resiko. Untuk area antri baru kurang oke ya, itu tadi target, sedangkan untuk support masih ada di sini 965, jadi cukup jauh dari area sekarang. Yang penting batasi resiko aja. Cuman kalau dilihat dari view ya, saya rasa potensi penguatan masih ada untuk minyak ini. Salah satunya Medco. Itu untuk Medco. Lanjut coba kita cek apa ya, kita cukupkan deh untuk yang dibeli asing. Kita masuk ke yang dijualin asing. Siapa tahu ada yang menarik. Kita coba cek Mayora deh. Hari ini judulnya Consumer Goods kayaknya nih. Semua saham-sahamnya Consumer Goods. IJBP, Mayora, Medco. Medco juga bisa Consumer Goods ya, karena kita isi bensin. Enggak lah. Oke, hari ini Mayora naik. Dia berhasil naik 13% dengan candle yang sangat solid dan volume yang bagus. Volumenya besar dan juga membesar. Ini view terakhir ketika kemarin dia cup and handle, cuman viewnya gagal, jadinya dia malah jadinya retracement. Gitu. Jadi kita revisi aja. Oke, terakhir Mayora bottom di area 1500 dan kalau nggak salah itu pas trend line juga. Major trend line-nya dia sempat menguat sampai 2100, tapi dia retracement lagi sampai 1720. Di situ dia berhasil membuat higher low pada structure yang lebih besar dan sekarang dia sudah berhasil menguat breakout dari 2180. Maka dari itu Mayora sudah saham uptrend lagi karena sebelumnya dia terlihat retrace. Tapi yang perlu kita lihat saat ini dia masih ada sebuah downtrend channel yang mana saya rasa bakal segera diuji dari Mayora ini. Tinggal PR-nya dia breakout atau swing low. Tuh berada di area sekitar 2700 kalau misalkan besok langsung kena. Nah, another view, karena dia sudah berhasil membentuk uptrend ya, kita bisa tarik sebuah uptrend channel. Dan ya, bahkan dia baru breakout dari resisten atasnya. Artinya apa? Slope-nya bakal menguat. Dan sudah kelihatan ya, kalau slope-nya ini sangat miring. Jadi ya seperti itulah kenaikannya si Mayora ini. Seperti itu. Nah, amannya sih kita tarik target aja, karena ini belum ada entry yang bagus ya. Jadi lebih baik buat yang punya barang dulu view-nya kita tarik Fibonacci dari high sampai low di 1700 dan target kenaikan Mayora sebenarnya sudah itu di 2390 sampai 2540. Jadi ya kira-kira itu sudah mulai TS on saya rasa, atau trailing stop untuk si Mayora ini, tinggal pasang TS aja. Tapi kalau berhasil break dari 2500 ya besok dia bakal uji downtrend di sekitar 2700. Seperti itu. Kalau breakout yang 2700 harusnya bakal menarik. Kalau dilihat dari cup and handle-nya, targetnya cukup bagus. Itu di sekitar sini.
3050. Cuman nanti kita lihat apakah dia berhasil breakout dari downtrend line atau tidak. Cuman so far dari candle dan volume bagus Mayora ini. Dilihat dalamnya, candle bagus, TA bagus, katalis bagus, akumulasi juga bagus. Jadi ya tinggal ikutin TA-nya aja untuk si Mayora ini. So far upside sudah terbatas kalau menurut saya, jadi sudah bukan entry yang bagus, lebih ke yang masih punya barang aja. Oke, itu untuk Mayora. Lanjut coba kita cek yang merah-merah. Arto udah kita bahas ya. Kalau teman-teman cari view Arto bisa cek video beberapa hari lalu. Kita coba cek dari untuk yang merah-merah ya. BDMN dimin dulu aja deh. Kurang ada yang menarik di yang merah-merah. Kita masuk ke yang hijau-hijau. Kita bahas satu aja deh, Bumi. Ini saya juga bikin kontennya sudah sambil apa namanya? Ya itulah. Oke, hari ini Bumi berhasil naik. Dia naik 6,59% dengan candle yang cukup solid dan volume yang bagus juga. Tuh. Kelihatan ini salah satu menu Bumi hari ini day trade ya. Karena dia ada setup inside bar dan kebetulan berhasil breakout lalu menguat. Cuman memang saat ini posisi Bumi sedang dalam resisten kuatnya di Fibonacci 0,618 ditambah dengan juga downtrend channelnya nih. Downtrend line, sorry. Di sini kan ada downtrend line ya. Jadi dia sudah upside-nya kurang, sudah terbatas untuk Bumi ini. Seperti itu. Cuman lain cerita kalau dia sampai berhasil break 181, saya rasa Bumi bakalan bagus karena ada potensi dia breakout 0,618 dan juga breakout downtrend line. Tinggal menuju ke target-targetnya di resisten selanjutnya. Seperti itu. Jelas sama, ini juga bukan area entry yang bagus untuk Bumi karena support masih agak jauh di sekitar 165. Cuman kalau teman-teman masih punya barang ya dan masih nginep, saya rasa bisa tinggal pasang TS aja untuk resisten 179. Nah, jangan sampai habis aja cuannya. Tapi kalau berhasil breakout dari 181, target saya rasa bakal lumayan, tinggal gunakan Fibo tadi. Seperti itu. Dilihat dalamnya, sebenarnya kalau akhir-akhir ini sudah terjadi distribusi ya. Cuman buy TA memang sedang berjuang untuk kembali menguat. Tinggal opsinya dia breakout atau bakal swing low. Seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Seperti itu dulu untuk konten hari ini. Saya juga nggak bisa panjang-panjang. Saya juga mohon maaf uploadnya bakal agak pagi untuk konten hari ini. Jadi semoga masih bisa dimanfaatkan. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.